Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan perkuliahan dalam jaringan dengan pendekatan asinkron. Artinya bahwa pembelajaran yang kita lakukan melalui video ini tidak secara langsung, maka disebut dengan asinkron. Adapun topik pembahasan kita pada pembelajaran ini yang merupakan pertemuan ketiga, yaitu tentang upaya memfasilitasi belajar atau yang disebut dengan facilitated learning pada pembelajaran PAI. Nah, terkait dengan tema ataupun topik pembahasan ini, perlu kita ketahui bersama bahwa topik pembahasan ini menghendaki kita memiliki kompetensi dasar seperti mahasiswa memahami teknologi pendidikan sebagai fasilitas belajar pada pendidikan agama Islam. Nah, tentu untuk mencapai kompetensi ini maka ada beberapa indikator yang menandainya. Yang pertama, kita bisa memahami pentingnya fasilitas belajar pada pembelajaran PAI. Yang kedua, kita tahu bagaimana upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi belajar dari berbagai sudut pandang, yaitu dari teori belajar behavior, kognitivisme maupun konstruktivisme. Dan yang ketiga, indikator pencapaiannya memfasilitasi belajar antara media versus metode dalam pembelajaran. Nah, itulah beberapa indikator pencapaian kompetensi sehingga nanti kompetensi dasar ini dapat tercapai dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, tentunya yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran ini adalah bagaimana setelah kita mengikuti proses perkuliahan ini kita bisa memahami pentingnya fasilitas belajar itu pada pembelajaran PAI dengan baik. Begitu juga yang kedua, kita dapat menentukan upaya apa yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi belajar, baik dilihat ataupun dipandang dari teori behavior, teori kognitivisme maupun teori konstruktivisme dengan baik. Dan yang ketiga, tentunya tujuan pembelajaran ini terlepas dari indikator pencapaiannya, maka ini bertujuan untuk dapat membedakan fasilitas belajar antara media versus metode dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya kita akan melihat pembagian di dalam pembelajaran teknologi pendidikan ini. Apabila kita lihat dari definisinya, ya, memfasilitasi belajar ini itu terdiri dari beberapa bagian, mulai dari tentang fokus belajar, kemudian tujuan memfasilitasi belajar, kemudian masuk ke dalam teori belajar sampai ke teori pembelajaran, kemudian begitu juga yang berikutnya yang keempat, teori belajar itu ditetapkan dan dilihat dari berbagai perspektif. Nah, kemudian yang terakhir antara media versus metode. Nah, tentu pendalaman di dalam materi ini terkait dengan upaya memfasilitasi belajar PAI, tentu kita akan mencoba melihatnya dari beberapa sudut pandang teori belajar, mulai dari behavior, kognitivisme, konstruktivisme, sampai kepada formal dan informal di dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya kita tidak terlena dengan diagram ini, karena diagram ini cukup banyak pembahasannya apabila kita menggali ilmu pengetahuan berdasarkan buku definisi teknologi pendidikan sendiri. Maka dari itu kita akan lanjutkan dan fokuskan kepada materi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana memfasilitasi belajar, perlu disampaikan pada kesempatan ini
kenapa harus memfasilitasi belajar? Nah, tentu kita akan melihatnya dari definisi teknologi pendidikan itu sendiri, yang disebut dengan educational technology is a study and practice for facilitating and improving performance by treating, using, and managing process and source, technical process and source. Nah, tentunya definisi ini sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa teknologi pendidikan itu adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi belajar. Nah, maka disitulah dikatakan bahwa pentingnya upaya-upaya yang harus bisa kita pahami bagaimana memfasilitasi belajar itu sendiri. Nah, terkait yang tersebut, ya, sebagaimana kita diketahui bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi belajar. Jadi tidak lain dan tidak bukan teknologi pendidikan itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa membantu orang lain untuk belajar adalah tujuan utama dalam penting dari teknologi pendidikan itu. Karena ini menjadi salah satu domain atau wilayah pembahasan di dalam teknologi pendidikan. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa dari semua definisi yang dikeluarkan oleh Association for Education, Information and Technology mulai dari tahun 63 sampai tahun 2004 atau 2008 itu disebutkan bahwa belajar sebagai produk akhir dari teknologi pendidikan. Namun definisi telah berbeda mengenai kekuatan hubungan antara pengaruh teknologi dan perubahan dalam kemampuan peserta didik. Kenapa dikatakan demikian? Karena teknologi pendidikan itu selalu berubah, ya, sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada bagian kedua dari teori belajar, teori pembelajaran. Nah, kalau kita lihat, ya, apa yang dikatakan dengan teori belajar? Teori belajar itu berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia itu belajar. Jadi bagaimana manusia itu belajar. Nah, tentu di sini kita bisa melihat dari sudut pandang yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme ini salah satu teori belajar pertama kali, di mana teori ini fokus pada kejadian yang diamati, mendahului dan mengikuti perilaku tertentu. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti misalnya bahwa perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik itulah yang menentukan bahwa peserta didik tersebut telah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, disitulah yang menitik beratkan terkait dengan teori belajar behaviorisme. Sementara itu, kognitivisme itu fokus pada kondisi mental dari kegiatan internal yang terkait dengan pembelajaran. Artinya apa? Bahwa ada kemampuan kognisi ya, yang terjadi di dalam diri peserta didik yang tidak dapat kita amati, tapi bisa kita rasakan. Misalnya perubahan-perubahan perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri tentu tak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa manusia belajar itu kalau dilihat dari teori kognitivisme itu dengan adanya pengetahuan yang dimiliki. Nah, pengetahuan ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian berikutnya teori pembelajaran. Nah, bagaimana pula yang dikatakan dengan teori pembelajaran? Teori pembelajaran itu mencoba untuk meresepkan. Pertama yang diresepkan itu adalah metode pengajaran yang digunakan. Kemudian untuk menciptakan kondisi terbaik yang membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan baru. Nah, itulah hal yang paling penting bagaimana kita melihat bahwa teori belajar sampai kepada teori pembelajaran. Kalau teori belajar itu berkaitan bagaimana manusia itu belajar,
Sementara teori pembelajaran itu terkait metode seperti apa yang digunakan sehingga dapat menciptakan kondisi yang terbaik, memiliki efektivitas dan efisiensi dalam membantu peserta didik itu untuk melaksanakan proses pembelajaran mencapai sukses. Berikutnya, kita akan melihat dari perspektif tentang konsekuensi. Bagaimana seorang menciptakan, menggunakan, mengelola sumber belajar sangat tergantung pada keyakinan seseorang tentang bagaimana orang belajar. Contoh misalnya, seorang guru terinspirasi oleh perspektif behavioris akan diharapkan untuk menentukan apa pelajar sudah tahu, pilih tujuan yang tepat untuk pelajaran itu, memberikan petunjuk untuk membimbing mereka ke arah perilaku yang diinginkan, dan mengatur itu yang share bagi mereka perilaku yang diinginkan. Nah, itulah sebagai bentuk bagaimana seseorang itu menciptakan, menggunakan, mengelola sumber belajar sangat tergantung pada keyakinan seseorang tentang bagaimana seorang itu belajar. Nah, contoh yang diberikan ini adalah contoh dari perspektif behavior. Nah, kemudian berikutnya, satu pandangan bagaimana pembelajaran itu terjadi sehingga pembelajaran yang dilakukan itu memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang kebijakan di dalam proses pembelajaran atau kebijakan dalam pendidikan. Jadi contoh, guru adalah pekerja dan belajar siswa adalah pelajar, adalah produk yang dihasilkan. Asumsinya adalah bahwa jika guru bekerja lebih keras, siswa akan belajar lebih baik. Seperti yang sudah sering kita lakukan. Kalau seandainya dosen itu bekerja dengan lebih keras, yakinlah bahwa siswa akan belajar lebih baik. Walaupun diburu ataupun dibebankan pada tugas-tugas yang cukup menantang. Kemudian sebuah kreasi dari sudut pandang ini adalah bahwa siswa sebagai pelanggan metafora yang menjadi sangat populer dalam pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan sering disebut mengajar yang berpusat pada pembelajaran. Nah, seperti itu yang dilakukan. Jadi untuk mencapai bagaimana terjadinya pembelajaran yang berpusat pada pelajar itu, tentu ini harus dilakukan oleh seorang pendidik bekerja yang lebih. Disitulah kita akan melihat bagaimana perspektif di dalam konsekuensi. Kemudian berikutnya, belajar itu ditetap dan dilihat dari berbagai perspektif. Nah, kalau kita melihat ya belajar itu berdasarkan teori behaviorisme, yang pertama misalnya menggunakan pengajaran mesin dan pembelajaran yang diprogramkan. Nah, maka pembelajaran mesin dan pembelajaran yang diprogramkan ini begitu juga dengan program lab, pembelajaran langsung, sistem pembelajaran programan maupun pembelajaran bukan riset itu harus menunjukkan bagaimana terjadinya perubahan perilaku. Nah, hubungan itu tentunya apapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan, kalau kita lihat dari behavior ini, maka di sini kita akan melihat adakah terjadi perubahan perilaku. Kemudian berikutnya, bagaimana behaviorisme dalam memfasilitasi belajar itu sendiri. Nah, teknologi yang berbasis behaviorisme menunjukkan bahwa adanya kemungkinan untuk mencapai keuntungan yang dramatis ya tentang tes prestasi melalui kontrol yang sama terhadap konvergensi antara stimulus, respon, dan konsekuensi seperti yang disampaikan tadi. Nah, melalui pembelajaran yang diprogramkan, ya, menunjukkan bahwa peserta bisa secara efektif dengan langkah mereka sendiri tanpa bimbingan oleh seorang guru, membebaskan pembelajaran dari paradigma berbasis kelompok yang berpusat pada guru. Nah, disitulah kita ingin melihat bahwa di satu sisi apabila seorang guru ataupun pendidik mampu memberikan stimulus-stimulus kepada peserta didiknya untuk melakukan proses pembelajaran,
tentunya akan memberikan respon yang lebih baik sehingga peserta didik itu melakukan pembelajaran yang lebih baik. Maka dari itu, disinilah kita akan melihat bahwa adanya paradigma ya terjadinya pembelajaran yang efektif yang dilakukan oleh kita didik. Tentu hal ini memiliki konsekuensi dan konsekuensi. Nah, berikutnya belajar itu ditetapkan dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di sini kita ingin melihatnya menurut teori kognitivisme. Bagaimana teori kognitivisme ini menetapkan atau melihat dari berbagai perspektif tentang pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini tentunya di dalam kita memahami teori kognitivisme ini tak terlepas dari teori yang dikeluarkan oleh Piaget. Di mana Jean Piaget ini merupakan salah seorang ahli biologi ya, yang menjadi sangat tertarik pada proses berpikir untuk melakukan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengembangkan pemikiran yang ia sebut dengan epistemologi genetik. Nah, yang terkait dengan epistemologi genetik ini mulai dari teori bagaimana proses informasi itu masuk, kemudian bagaimana pula informasi itu ditangkap oleh otak, kemudian bagaimana pula otak itu mengolah informasi tersebut menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, disitulah kita akan melihat menurut teori Jean Piaget ini ya tentang kognitivisme, yaitu epistemologi genetik. Nah, berikutnya apabila kita melihat pembelajaran itu ya, kita tinjau dari perspektif teori kognitivisme di dalam teknologi pendidikan. Nah, bagaimana pula yang dimaksud di sini? Teori pembelajaran ini lebih fokus pada sisi presentasi pembelajaran, persamaan organisasi, konteks sehingga masuk ke pikiran pelajar dan mudah diingat. Nah, artinya bahwa pembelajaran yang dilakukan secara presentasi, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran tersebut saya diukur bahwa terjadinya kemajuan pemikiran yang ataupun daya ingat oleh peserta didik. Nah, untuk apa dilakukan itu? Tentu dalam rangka untuk mengaktifkan proses berpikir peserta didik sehingga materi baru dapat diproses dengan cara yang mengembangkan skema mental pelajar. Nah, skema mental. Oke, berikutnya bagaimana pula belajar itu ditetapkan dilihat dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan media audiovisual. Nah, teknologi audiovisual yang dapat merangsang beberapa indera, tersedia alat-alat baru untuk mengatasi keterbatasan buku, teks, dan guru bicara. Kalau kita lihat dari teori Gestalt atau disebut dengan perspektif Gestalt, persepsi sensorik dan bagaimana manusia membangun makna dari potongan-potongan informasi, baik itu informasi melalui audio maupun informasi melalui visual, itu memiliki daya tarik yang besar dalam pendidikan audio visual. Artinya perlu kita sadari bahwa belajar itu bisa juga ditetapkan atau dilihat dari perspektif media yang digunakan. Di dalam hal ini menggunakan teknologi audiovisual, sehingga teknologi audiovisual ini yang memiliki kemampuan untuk merangsang beberapa indera, sehingga dengan teknologi audiovisual ini juga mampu mengatasi keterbatasan baik itu keterbatasan buku teks maupun keterbatasan guru di dalam berbicara. Berikutnya itulah beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan di dalam perkuliahan ini. Silakan memberikan komentar terhadap materi ini ataupun penjelasan materi ini sebagai bukti bahwa kita mengikuti proses perkuliahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.